Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi bil hilmi war rahmatil wasi'ah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabatku semua, kembali di Kang Atim Channel. Kali ini ada yang bertanya, Kang Atim, opo enek qaidahe, apa ada dalilnya orang yang setelah meninggal dunia dibacakan Al-Quran, diwehi sedekah dan sebagainya. Sahabatku dan saudaraku sekalian, permasalahan ini memang ikhtilaf di dalam masyarakat. Ada perbedaan masalah. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Jangan dijadikan perselisihan dan peperangan, dijadikan pertikaian gara-gara ikhtilaf dalam ibadah. Saudaraku, untuk yang melaksanakan, terus laksanakan. Bagi yang tidak mau melaksanakan, membacakan Al-Quran, bersedekah untuk si mayit, yo gak apa-apa, biarkan saja. Yang penting dijaga kedamaian kita dalam bermasyarakat. Saudaraku, untuk kita yang biasa, apabila orang tua meninggal dunia, atau kakek atau saudara meninggal dunia, di masyarakat banyak yang melaksanakan langsung diadakan pembacaan surah Yasin, pembacaan Al-Quran, diadakan sedekah, ada sedekahnya, makanan, minuman. Bagaimana hukumnya? Apa boleh semacam itu? Saudaraku, dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama ada makalah faqat qala, mongko teman-teman ngendika sapa Ibnu Taimiyah anal mayita sak temene mayit iku yantafingu ngalap manfaat sapa mayit bi qiraatil Qur'ani kelawan bacaan Al-Qur'an. Kama yantafingu kaya ngalap manfaat sapa mayit bil ngibadati kelawan ngibadah al maliyati kang bangsa bondo minas sedaqati saking sedekah wa nahwiha lan sepadane sedekah. Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya mayit atau orang yang sudah meninggal dunia, dia bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh ahli warisnya yang pahalanya diberikan kepadanya. Seperti juga sedekah, makanan yang diberikan kepada orang yang ngaji, dan makanan tersebut diniatkan sedekah untuk orang yang meninggal dunia. Lalu ada makalah lagi, waqalalan ngendika sapa Ibnul Qayyim fi kitabir ruhi ing dalam kitab ruh, afdoluma utawi luweh utamane barang yuhda kang den hadiahaken apa ma ilal mayiti maring mayit iku as-shadaqatu sedekah.
wal istighfaru lan bacaan istighfar, wad dunga ulan dongaaken lahu maring mayit, wal hajjulan ibadah haji nganhu saking mayit. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Ruh, utamanya hadiah yang diberikan kepada mayit itu adalah sedekah. Jadi ahli warisnya buat sedekahan yang sedekahnya ini untuk orang yang telah meninggal dunia. Bacaan istighfar, mendoakan, inilah termasuk amalan-amalan yang sudah banyak dilaksanakan di masyarakat. Wa amma qiraatul Qur'ani utawi anapun maca Al-Qur'an, wa ihdauhalan nguwehaken bacaan Al-Qur'an ilaihi maring mayit tatawungan krana Gusti Allah min ghairi ajrin saking tanpa bayaran, iku fahadha mongko utawi aweh pahala bacaan Quran iku yasilu teko apa ihda ilaihi maring mayit, kama yasilu kaya oleh teko ilaihi maring mayit apa sawabu saumi ganjarane puasa wal haji lan haji. Diteruskan lagi, adapun membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan pahalanya itu untuk diberikan orang yang meninggal dunia, tatawungan min ghairi ajrin saking tanpa biaya, tidak usah membayar. Pokoknya tetangga datang, dulur saudara datang, lalu di situ membacakan Yasin, membacakan tahlil, membacakan kalimah-kalimah thayyibah, dan pahalanya untuk si mayit, untuk orang yang meninggal dunia, maka fahadha yasilu ilaihi, maka pahalanya itu datang nyampe ke mayit. Jadi jangan bimbang lagi bagi yang melaksanakan, ayo teruskan tradisi ini, karena mayit sangat membutuhkan bantuan kita selaku ahli waris, terutama yang ahli waris warisannya mayit ini banyak sekali. Jangan hanya untuk dibagi di poya-poya, tidak untuk membaca Quran, tidak untuk bersedekah yang pahalanya diberikan kepada mayit itu naudzubillah min dzalik. Ruya diriwayataken nganin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sak temene Nabi ku kala ngendika sapa Nabi, layakti ora teko ngalal mayiti ngatasi mayit apa asadu perkara kang luwih berat minal lailati tinimbang wengi al ula kang awal. Farhamu mongko melaso sira kabeh bisodakoti kelawan sodakoh man ing uwong yamutu kang mati sapa man. Rasul dawuh bersabda, paling berat-berate mayit itu adalah malam pertama. Setelah jenazah itu dimakamkan dalam kuburan, malam pertama itulah yang paling berat sekali. Mana ketakutan karena sendirian, mana kedinginan, mana dan sebagainya, pokoknya gelisah luar biasa mayit dalam kubur. Nah, ini Kanjeng Nabi oleh ngendika, farhamu bisodakoh, melaso, asihanlah kamu, kasihanlah kamu kepada mayit tersebut dengan kita bersedekah. Kita adakan pengajian, kita ada harta, ada makanan, kita sedekahkan kepada orang yang ngaji, diniatkan pahalanya untuk si mayit. Kalau toh kita tidak punya apa-apa, harta benda kita tidak punya, arep sedekah dengan tetangga enggak punya, bisa. Faman mongko utawi sapa sapane wong iku lam yajid, lamun ora nemu sapa man.
fal yusolli mongko becik salata sapa man rakaataini ing 2 rakaat. Boleh bagi yang tidak mampu untuk ngundang tonggo, nekakne dulur untuk membaca Quran, membaca tahlil, dia tidak mampu, maka bisa panjenengan sholat 2 rakaat setiap aifikuli rakatin min huma fatihatal kitab. Setiap 1 rakaat dalam 2 rakaat tersebut, pertama baca Fatihah 1 kali, wa ayatal kursi marrah, ayat kursi 1 kali, wal alhaakumut takasur marrah 1 kali, wa qul huwallahu ahad ngasro marotin 10 kali. Jadi pengganti bacaan tahlil, pengganti bacaan yasin yang karena tidak mampu, karena orang miskin, tetangga-tetangga juga kurang perhatian untuk membantunya. Ya syukur-syukur kalau bisa itu ada orang meninggal, tetangga itu guyup rukun membantu kebutuhannya. Ada yang ngeteri beras, ada yang ngeteri minyak, ada yang ngeteri kebutuhan yang dibutuhkan di situ. Itu sangat luar biasa. Udah banyak tradisi di masyarakat itu, udah banyak semacam itu. Jadi ada yang meninggal, semua berdeguyup rukun untuk membantu orang yang meninggal. Jadi orang yang meninggal dunia itu akhirnya tidaklah mengeluarkan dana sedikit pun dari rumah, ternyata dari sedekahan orang-orang yang datang takziah tersebut dimasak lalu untuk dibuatkan ngaji dan sebagainya. Kalau toh memang tidak ada semacam itu, maka ahli waris bisa penggantinya adalah sholat 2 rakaat. Pertama itu niat ingsun sholat sunat saja, rakaataini lillahi ta'ala, lalu baca Fatihah. Setelah Fatihah baca ayat kursi 1 kali, alhaakumut takasur 1 kali, qul huwallahu ahad 10 kali. Nanti selesai ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, sama bacaannya. Fatihah 1 kali, lalu ayat kursi 1 kali, alhaakumut 1 kali, qul huwallahu ahad 10 kali. Selesai, lalu ndonga Allahumma inni sholaitu, Allahumma ya Allah, ini sak temene ingsun iku sholaitu sholat sapa ingsun, hadhihi sholata ing iki sholat, wa ta'lamu lan ngerti tuan ma ing barang uridu kang ngarepaken sapa ingsun. Ya Allah, saya sholat ini ya Allah, panjenengan tahu ya Allah niat saya untuk siapa ya Allah. Allahumma ya Allah, ibngas mugi ngirim tuan sawabaha ing pahalane sholat ila qabri fulan bin fulan, maring kuburane fulan bin fulan. Akhirnya pripun? Ya Allah, muga-muga panjenengan antarkan pahala sholat saya ya Allah kepada fulan bin fulan. Fayab ngasu mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah min sangatihi saking mongsone man ila qabrihi maring kuburane fulan alfa malakin ing 1000 malaikat. Akhirnya Allah mengutus 1000 malaikat untuk membawa pahala sholat tersebut. Mangakuli malakin iku sartane saben-saben malaikat siji nurun utawi cahaya, wahadiyatun lan hadiah, yuk nisunahu kang ngayem-ngayemi sapa malaikat ing mayit ila yaumi yunfakhu tumeka dinane den sebul apa fisuri semprong. Akhirnya Allah memerintahkan 1000 malaikat yang membawa hadiah, membawa cahaya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Inilah termasuk kaidahnya orang-orang yang apabila orang tua meninggal dunia, diadakan tahtimul Quran, diadakan bacaan tahlil, diadakan dzikir fida, diadakan bacaan kalimah-kalimah thayyibah. Ini adalah satu kaidah untuk kita bersama. Yang tradisi semacam ini monggo diterusaken, jangan sampai berhenti. Kalau kita tidak mau berbuat baik dengan orang tua, maka nanti anak kita pun juga tidak akan mau berbuat baik dengan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, mau mendoakan untuk kita bersama dikala kita meninggal dunia. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.